Setiap saat kita sholat, kita nungging-nungging, kita ke atas ke bawah, hanya sekedar olahraga. Karena kita hanya sekedar menyembah raga. Karena kita hanya sekedar menyembah namanya saja dan kita hanya tahu pada namanya saja. Tetapi tidak pernah tahu kenyataan dan kebenaran daripada semua itu, saudaraku. Kita tidak pernah tahu, saudaraku, dari apa-apa yang kita lakukan. Apakah itu akan menyesatkan diri kita ataukah membawa kita kepada jalan yang terang benderang. Namun kenyataannya, jalan-jalan yang kita ambil adalah jalan yang penuh kegelapan, pekat, hitam, tanpa ada setitik cahaya. Karena hati kita tertutup, pikiran kita tertutup, pikiran kita penuh awan hitam, penuh kabut kelam, saudara. Dan banyak lagi di dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah, kita dalam dunia ini hanya menjalani kehidupan ini, saudaraku. Menjalankan semua perintahnya, menjalankan semua lelaku apa yang ada di atas alam semesta ini, saudaraku. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini Teras Kehidupan akan membahas tentang kufurnya orang yang menyembah nama. Kufur orang yang hanya menyembah nama. Bagaimana dikatakan kufur? Mari kita kuak, mari kita buka tirainya, saudaraku. Manusia melakukan apa-apa yang tidak semestinya dilakukan. Dia sering keluar dari dalam dirinya, namun dia tidak tahu kemana dia keluar. Dia berjalan terus tanpa arah dan tujuan, saudaraku. Tidak memiliki tujuan yang jelas. Dikatakan menyembah kepada Tuhannya, dia tidak menyembah. Dan banyak yang hanya sekedar menyembah nama. Dan kufur orang-orang yang menyembah nama, saudaraku. Karena hanya sekedar nama. Karena Tuhan bukanlah nama, tetapi dialah sang pemilik nama, saudaraku. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah, jangan jadikan nama-nama Tuhanmu sebagai berhala-berhala, sebagai penghalang, sebagai tabir di dalam kehidupan ini, saudaraku. Karena kita berasal dari Allah Azza wa Jalla, maka kita akan kembali kepadanya, saudara. Ilaihi raji'un. Jadi kita akan pulang dan kembali kepadanya. Setiap yang bernafas pasti mati dan pasti ilaihi raji'un, pasti kembali kepadanya, saudaraku. Namun itu jarang kita sadari, namun itu jarang kita buka isi-isi di dalamnya, saudaraku. Kenapa kita bisa seperti itu? Kenapa kita harus melakukan seperti itu yang semestinya tidak kita lakukan, saudaraku? Setiap saat kita sholat, kita nungging-nungging, kita ke atas ke bawah, hanya sekedar olahraga. Karena kita hanya sekedar menyembah raga. Karena kita hanya sekedar menyembah namanya saja dan kita hanya tahu pada namanya saja. Tetapi tidak pernah tahu kenyataan dan kebenaran daripada semua itu, saudaraku. Kita tidak pernah tahu, saudaraku, dari apa-apa yang kita lakukan. Apakah itu akan menyesatkan diri kita ataukah membawa kita kepada jalan yang terang benderang. Namun kenyataannya, jalan-jalan yang kita ambil adalah jalan yang penuh kegelapan, pekat, hitam, tanpa ada setitik cahaya. Karena hati kita tertutup, pikiran kita tertutup, pikiran kita penuh awan hitam, penuh kabut kelam, saudaraku. Dan banyak lagi di dalamnya. Kita menjadi kufur dalam penyembahan kita. Karena kita hanya sekedar menyembah namanya saja. Bukan menyembah sang pemilik nama, saudara. Bagaimana caranya kita mengetahui sang pemilik nama? Ya kita harus mencari, saudara. Kita harus mencari tahu. Gimana caranya? Kita harus bertanya. Karena tidak ada salahnya orang yang bertanya. Malu bertanya, maka kita akan tersesat di jalan, saudara. Kalau kita tidak tahu, ya kita bertanya, saudara. Berbeda dengan orang yang sudah tahu. Orang yang sudah tahu, orang yang sudah kenal tidak mungkin bertanya lagi. Apalagi orang yang sudah berada di sisinya. Jadi yang tidak tahu, maka kita mencari tahu. Dari apa-apa yang tidak pernah kita ketahui itu. Kalau kita berasal dari Allah, maka kita cari tahu. Jalan pulang atau kembali kepada Rabb kita. Jangan kita berdiam diri, jangan kita berpangku tangan, saudara. Agar kita tidak kufur dalam penyembahan kita. Makanya Allah berkata, fawailil musallin. Jadi neraka wil itu tempatnya orang-orang yang sholat. Dan banyak lagi, celakalah orang yang sholat, kata Allah. Kenapa? Iya, celaka, saudara. Dan neraka tempatnya bagi mereka-mereka yang melakukan sholat, saudara.
Karena sudah jelas Allah mengatakannya. Kenapa dikatakan celaka? Kenapa ditempatkan di neraka orang-orang yang sholat itu? Karena kita sholatnya hanya menyembah raga. Karena sholatnya kita hanya sekedar menyembah nama, tetapi tidak pernah menyembah keaslian daripada sang pemilik nama itu sendiri, saudaraku. Kita jauh dari sang pemilik nama, kita bahkan terkesan menghindar dari sang pemilik nama, saudaraku. Makanya Allah berkata, sampai bersumpah Allah, di dalam Al-Quran, Allah sampai bersumpah. Wal asri, innal insana lafi khusri. Demi masa, demi waktu, Allah bersumpah, saudaraku. Innal insana lafi khusri. Sesungguhnya manusia itu hidupnya dalam kerugian. Kenapa dikatakan rugi? Ya, rugi sekali memang, saudaraku. Kenapa dikatakan rugi? Ya, karena kita selalu lalai. Dari hidup hingga matinya tubuh ini, kita selalu rugi. Sudah jelas semuanya, saudara. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah. Kita tidak perlu takut menjalani kehidupan ini. Kita tidak perlu ragu. Untuk menuju kepada ilahi Rabbi, kita harus menjadi seseorang yang pemberani dan tangguh. Tidak takut terhadap halangan dan rintangan yang menghadang, membentang di depan kita, saudaraku. Jangan pernah takut, jangan pernah ragu. Teruslah, bagi yang belum tahu, untuk pergi mengetahuinya. Berjalan, berlari, semampu kita, saudara. Karena Allah tidak menuntut kita harus cepat sampai kepadanya, tidak. Tetapi bagaimana kita bisa menikmati proses dari perjalanan-perjalanan itu, saudaraku. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah. Kalau kita bisa menikmati prosesnya, maka di situ ilmu-ilmu pengetahuan, ilmu-ilmunya Allah akan diberikan, saudaraku. Ilmunya Allah bertebaran di alam semesta ini, yang menjadi sebuah simbol-simbol yang harus kita pecahkan sendiri. Namun juga ada yang langsung datang darinya, memberikan kabar kepada kita tentang ilmu-ilmunya, saudaraku. Maka nikmatilah setiap perjalananmu, apapun pekerjaanmu, apapun lakumu setiap saatnya, dinikmati semuanya, saudaraku. Agar kita tidak menjadi orang yang rugi. Kalau di dunia kita sudah tidak bisa bertemu Allah, maka jangan harap di akhirat kita akan bertemu dengannya, saudara. Kalau di dunia kita sudah jauh darinya, maka di akhirat pun kita akan lebih jauh lagi, 1000 kali lipat, bahkan lebih jauh, saudaraku. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah. Jangan pernah berputus asa dalam kehidupan. Yuk kita berusaha merubahnya. Karena dari titik niat itu akan terjadi perubahan-perubahan yang tidak pernah kita sangka-sangka sebelumnya, saudaraku. Karena setiap segala sesuatu berawal dari titik, maka kemudian akan melebar, sehingga terciptalah alam semesta ini, sehingga terciptalah diri ini. Ini berawal dari sebuah titik, saudaraku. Makanya jangan ragu untuk memiliki niatan yang baik. Kalau kita punya niatan ingin berjumpa dengan Allah, maka Allah berkata, barang siapa yang ingin menemui, maka niscaya aku akan datang untuk menemuinya. Dan itulah janji Allah, saudara. Jika engkau 1 kali melangkah, maka Allah 10 kali. Jadi begitu besarnya cinta Allah, begitu agungnya, begitu sucinya cintanya kepada kita, begitu murninya. Namun kita tidak menyadarinya, saudara. Kemurnian yang datang setiap saatnya, cinta kasih yang datang setiap saatnya, daripada Rob kita abaikan. Kita selalu lalai, kita selalu jauh darinya, saudara. Maka buka dirimu dan maulah menerima apa-apa yang terjadi pada setiap saatnya. Karena itulah gerbang untuk menuju ke dalam dirimu. Serahkan dirimu secara totalitas, agar dirimu tidak menyesal dalam kehidupan ini, agar dirimu tidak rugi, agar dirimu bisa menjalani kehidupan ini dengan tenang, dengan penuh kedamaian, dengan penuh cinta kasih. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah, jarang sekali kita menemukan orang-orang yang betul-betul menjatuhkan dirinya dalam pelukan ilahi Rabbi. Kalau kita mau mencari orang-orang yang tersesat, banyak sekali. Mau mencari orang-orang yang sakit, banyak sekali, saudara. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang disebutkan tadi. Dan mudah-mudahan semua yang kita kerjakan diridhoi olehnya. Dan menjadi sebuah pekerjaan yang bermanfaat bagi seluruh isi alam semesta, saudara. Mungkin perjumpaan kita saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!